never slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Sukma Laili. Untuk kali ini akan membahas cara membuat entry jurnal pada soal UKK Akuntansi tahun 2025 paket 1, yaitu merupakan soal UD Sejuk Indonesia. Sebelumnya telah dijelaskan cara membuat inventory card atau persediaan pada soal UKK Akuntansi tahun 2025. Jadi di sini akan melanjutkan yaitu entry jurnal, yaitu mencatat transaksi ke dalam jurnal khusus dan general jurnal. Pelajaran baiknya kita berdoa dahulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Kita mulai soal memproses entry jurnal di sini, yaitu perusahaannya UD Sejuk Indonesia, sedangkan kebijakan akuntansinya yaitu dimulai dari kebijakan umum. Periode akuntansi dimulai dari 1 Januari sampai 31 Desember. Pencatatan jurnal yaitu ada jurnal khusus dan jurnal umum. Setiap pembelian akan diperhitungkan PPN masukan sebesar 11% dari nilai pembelian. Dan ada beban transportasinya. Keterlambatan pembayaran utang akan didenda 1%. Termin pembayaran N/30. Untuk pengeluaran kas dilakukan apabila di atas 1 juta, maka dibayar dengan cek. Setiap pengeluaran akan menggunakan cek. Lalu pengeluaran yang kurang dari 1 juta akan dicatat ke dalam kas kecil, yaitu menggunakan sistem dana tidak tetap, sistem fluktuasi. Penjualan diperhitungkan PPN yaitu sebesar 11% dan ada beban transportasi penjualan yang dibebankan kepada pembeli. Termin pembayaran N/30, denda keterlambatan 1%. Lalu berikutnya penerimaan kas diterima langsung disetor ke Bank Mandiri. Penilaian persediaan ini untuk paket 1 yaitu persediaan menggunakan metode perpetual dengan metode harga pokok rata-rata bergerak atau average method. Lalu penyusutan yang nantinya penyusutan aktiva tetap dihitung dengan menggunakan metode garis lurus. Kita mulai dokumen transaksi yang pertama. Di sini ada faktur. Faktur ini merupakan faktur penjualan karena nama perusahaan kita UD Sejuk Indonesia ada di atas menjadi kopnya, sehingga ini dinamakan faktur penjualan. Faktur penjualan tanggal 2 Desember yaitu dijual kepada toko Zulfa sebesar Rp226.775.000. Banyaknya barang yang dijual yaitu 15 unit AC Asri 2 PK dan 15 unit AC Cool 2 PK. Dari dokumen transaksi ini akan kita catat apabila ada penjualan, maka dicatat ke dalam sales journal. Jadi apabila ada transaksi penjualan secara kredit, maka dicatat ke dalam sales journal. Jadi kita akan mencatatnya di dalam sales journal. Tanggal transaksi yaitu tanggal 2 Desember. Kita isi tanggal 2 Desember. Lalu nomor faktur diisi sesuai dengan di soal yaitu F1201, maka kita isi F1201 dengan deskripsinya yaitu toko Zulfa.
Lalu untuk transaksinya, di sini di debit yaitu account receivable. Account receivable merupakan jumlah keseluruhannya yaitu sebesar Rp226.775.000. Lalu yang di sebelah kredit yaitu sales. Angka sales diambil dari banyaknya seluruh penjualan. Penjualannya yaitu Rp202.500.000. Jadi ini masuk ke dalam kolom sales, Rp202.500.000. Lalu PPN sebesar 11%, Rp22.275.000. Ini masuk sebagai PPN outcome. Lalu yang di sebelah kreditnya lagi ada freight collect atau beban angkut bagi si pembeli, bagi si penjual merupakan pendapatan angkut sebesar Rp2 juta. Maka kita catat di sebelah kredit Rp2 juta. Selain kita menjurnal yang diambil dari dokumen transaksi, kita juga akan menjurnal cost of goods sold di debit dan merchandise inventory di sebelah kredit, yang datanya diambil dari inventory card atau persediaan. Untuk pencatatan persediaan telah dijelaskan pada video sebelumnya. Di sini tanggal 2 Desember ada toko Zulfa menjual barang dagang yaitu sebesar Rp85.500.000. Untuk AC Asri 2 PK Rp85.500.000. Sedangkan untuk AC Cool 2 PK menjual barang dagang yaitu sebesar Rp79.500.000. Sehingga ini ditambahkan Rp79.500.000 ditambahkan dengan Rp85.500.000. Itulah yang akan kita catat ke dalam sales journal, yaitu cost of goods sold di debit dan merchandise inventory di sebelah kredit. Jumlahnya yaitu sebesar Rp165 juta. Kita lanjut transaksi berikutnya, yaitu dokumen transaksi nomor 2. Ada nota kredit, ini merupakan retur. Nota kredit untuk toko Zulfa. Sebelumnya kita telah melakukan penjualan secara kredit, ternyata ada retur. Retur ini yaitu dengan nomor bukti NK1 tanggal 3 Desember sebesar Rp29.970.000. Dari dokumen transaksi ini akan kita catat, karena ini merupakan retur penjualan, maka kita catat ke dalam general journal. Jurnal yang tanggal transaksi kita isi yaitu tanggal 3, evidence number kita isi NK1 sesuai dengan soal yaitu nota kredit dengan nomor bukti NK1, dan jurnal yang kita buat yaitu sales return dan PPN outcome di debit, sedangkan yang di kreditnya account receivable. Untuk angkanya, sales return yaitu diambil dari banyaknya barang yang dikembalikan sebesar Rp27 juta, maka kita catat Rp27 juta. Untuk PPN outcome yaitu 11% sebesar Rp2.970.000, maka kita catat PPN outcome Rp2.970.000. Sedangkan yang di sebelah kreditnya yaitu Rp29.970.000, maka kita catat di sebelah kredit untuk account receivable. Sedangkan jurnal yang kedua yaitu merchandise inventory di debit dan cost of goods sold di sebelah kredit. Angkanya kita ambil dari inventory card atau persediaan. Persediaan untuk AC Asri 2 PK ada retur, toko Zulfa retur yaitu 11.400.000, dan AC Cool 2 PK untuk retur toko Zulfa yaitu 10.600.000, sehingga kita tambahkan 10.600.000 ditambah 11.400.000
400, maka angka inilah yang masuk ke dalam jurnal umum yang kedua, yaitu sebesar 22 juta rupiah. Kita lanjut, dokumen transaksi berikutnya ada dokumen transaksi nomor 3, voucher kas kecil, yaitu dibayar kepada kantor PLN Jakarta sebesar Rp900.000 tanggal 5 Desember dengan nomor bukti V121, pembayaran rekening listrik bulan November dan rekening air bulan November. Dari dokumen transaksi voucher kas kecil ini akan kita catat ke dalam petty cash journal. Jadi kita catat ke dalam petty cash journal, tanggal transaksi kita isi sesuai dengan di soal yaitu tanggal 5, evidence number kita isi V121, lalu deskripsi kita isi pembayaran rekening listrik dan air untuk bulan November. Lalu jurnal yang dibuat, karena ini pembayaran biaya bulan November, kita mencatatnya sebagai expense payable di debit dan yang di sebelah kreditnya yaitu petty cash. Masing-masing totalnya sebesar Rp900.000. Account number kita ambil dari daftar akun. Kita lanjut dokumen transaksi berikutnya yaitu nomor 4, ada nota kontan. Nota kontan di sini perusahaan UD Sejuk Indonesia ada di atas, berarti ini merupakan penjualan tunai. Penjualan tunai ini akan kita catat ke dalam cash receipt journal. Tanggal 5 Desember ada nota kontan dengan nomor N1201, yaitu menjual 2 item barang, yaitu dengan 2 unit AC Asri 2 PK dan 1 unit AC Cool 2 PK. Dari dokumen transaksi ini akan kita catat ke dalam cash receipt journal. Jadi akan dicatat ke dalam cash receipt journal. Tanggal transaksi kita catat sesuai dengan di soal, yaitu di sini tanggal 5 Desember. Maka kita catat tanggal 5. Evidence number kita isi sesuai dengan di soal N1201, maka diisi N1201. Deskripsinya yaitu pelanggan tunai. Jadi di sini ada pelanggan tunai. Sedangkan jurnal yang dibuat yaitu cash in bank di debit. Untuk cash in bank kita dapat sebesar Rp22.755.000. Jadi ini untuk cash in banknya. Rp22.755.000. Sedangkan yang di sebelah kreditnya yaitu jumlah penjualannya sebesar Rp20.500.000. Maka masuk kita catat ke dalam kolom others. Kolom others yaitu sales. Dengan nomor akun kita isi diambil dari soal. Jadi diambil dari soal nomor akunnya. Totalnya sebesar Rp20.500.000. Lalu berikutnya ada PPN. PPN outcome sebesar 11% Rp2.255.000. Maka kita isi PPN outcome dengan account number kita isi diambil dari soal. Totalnya sebesar 11%, yaitu Rp2.255.000. Selanjutnya untuk jurnal yang kedua yaitu kita akan mencatat cost of goods sold di debit. Cost of goods sold di debit. Jadi jurnal yang kedua yaitu cost of goods sold di debit. Jangan lupa kita isi nomor akunnya yang diambil dari daftar akun. Sedangkan yang di sebelah kreditnya yaitu merchandise inventory. Untuk angkanya kita ambil dari inventory card. Jadi angka diambil dari inventory card. Kita lihat
Di tanggal 5 ada penjualan tunai, di sini ada penjualan tunai sebesar Rp11.400.000 untuk AC Asri 2PK dan untuk AC Cool 2PK yaitu Rp5.300.000, sehingga ini ditambahkan Rp5.300.000 ditambah Rp11.400.000, maka angka inilah yang masuk ke dalam cash receipt journal untuk akun cost of goods sold dan merchandise inventory, yaitu jumlahnya sebesar Rp16.700.000. Begitu juga untuk merchandise inventory dengan jumlah yang sama. Selesai kita mencatat penjualan tunai untuk nota kontan di tanggal 5 Desember, nomor dokumen 4, kita lanjut. Berikutnya ada dokumen transaksi nomor 5, ada faktur. Di sini nama perusahaan lain ada di atas atau kopnya. Maka ini merupakan faktur pembelian. Tanggal 8 Desember, perusahaan UD Sejuk Indonesia membeli barang kepada PT Ramajaya, yaitu banyaknya barang yang dibeli 20 unit AC Asri 2PK dan 15 unit AC Cool 2PK. Dari dokumen transaksi ini akan kita catat, karena merupakan pembelian secara kredit, maka kita catat ke dalam purchase journal. Tanggal transaksi di sini ada tanggal 8 Desember, maka kita catat tanggal 8 Desember dengan nomor faktur yaitu sesuai dengan di soal F011. Jadi kita isi F011, deskripsi yaitu PT Ramajaya. Sedangkan jurnal yang kita buat yaitu merchandise inventory di debit, angkanya yaitu sebesar Rp193.500.000, maka kita isi. Lalu PPN income di debit Rp21.285.000, kita catat. Lalu ada freight paid Rp800.000, maka kita catat freight paid Rp800.000. Dan yang di sebelah kreditnya yaitu account payable. Account payable sebesar Rp212.585.000, maka kita isi Rp215.585.000. Apabila sudah sesuai, sudah benar debit dengan kreditnya. Kita lanjut dokumen transaksi berikutnya yaitu dokumen transaksi nomor 6 untuk bukti pengeluaran kas. Bukti pengeluaran kas dengan nomor bukti BKK 121 di tanggal 9 Desember. Pelunasan faktur tanggal 20 November kepada PT, dibayar kepada PT Raska Berkah sebesar Rp60.606.000. Dari dokumen transaksi ini, karena merupakan bukti pengeluaran kas, maka kita catat ke dalam cash payment journal. Tanggal transaksi kita isi tanggal 9 dengan evidence number yaitu BKK 121. Deskripsinya kita isi PT Raska Berkah. Nomor cek kita isi sesuai dengan di soal yaitu CP12001. Lalu kita jurnal account payable di debit Rp60.606.000 dan yang di sebelah kreditnya yaitu cash in bank Rp60.606.000. Kita lanjut, dokumen transaksi berikutnya ada bukti penerimaan kas nomor BKM 121 tanggal 10 Desember. Ada pelunasan faktur diterima dari toko Adnan sebesar Rp91.020.000. Dari dokumen transaksi ini akan kita catat karena merupakan bukti penerimaan kas, maka dicatat ke dalam cash receipt journal.
Di dalam cash receipt journal tanggal transaksi 10 Desember dengan nomor bukti BKM 12.1, maka kita isi tanggal 10 BKM 12.1 dengan deskripsinya yaitu toko Adnan. Dan jurnal yang kita buat cash in bank di debit Rp91.020.000 dan yang di sebelah kreditnya yaitu account receivable dengan jumlah yang sama. Kita lanjut dokumen transaksi berikutnya yaitu dokumen nomor 8, ada faktur. Di sini merupakan faktur penjualan karena nama perusahaan kita ada di atas. Dijual barang kepada toko Faras tanggal 13 Desember dengan nomor faktur F1202 yaitu 25 unit AC Asri 2PK dan 20 unit AC Cool 2PK. Dari dokumen transaksi penjualan ini akan kita catat ke dalam sales journal. Tanggal transaksi dan nomor faktur kita isi sesuai dengan di soal yaitu tanggal 13 dan nomor faktur F1202. Deskripsi yaitu di sini toko Faras, maka kita isi toko Faras. Dengan jurnal yang kita buat, account receivable di debit yaitu angkanya Rp340.550.000. Jadi di debit Rp340.550.000. Sedangkan yang di kreditnya yaitu salesnya diambil dari total harga Rp305 juta, maka kita isikan Rp305 juta. Lalu PPN outcome sebesar 11%, Rp33.550.000, maka kita isi Rp33.550.000. Di sini ada free collect yaitu sebesar Rp2 juta, maka kita isi free collect Rp2 juta. Sedangkan jurnal yang berikutnya ada cost of goods sold di debit dan merchandise inventory diambil dari inventory card. Tanggal kita lihat di tanggal 13 Desember. Di sini ada tanggal 13 Desember penjualan untuk toko Faras Rp142.500.000 untuk AC Asri dan untuk AC Cool tanggal 13 yaitu Rp106 juta, sehingga kita tambahkan Rp106 juta ditambah Rp142.500.000. Inilah yang masuk ke dalam jurnal yang kedua di dalam sales journal yaitu cost of goods sold Rp248.500.000 dan merchandise inventory dengan jumlah yang sama. Kita lanjut dokumen transaksi berikutnya yaitu voucher kas kecil, dokumen transaksi nomor 9, ada pembelian perlengkapan kantor sebesar Rp700.000 dari toko Faiza Stationery. Maka dari dokumen transaksi ini akan kita catat ke dalam petty cash journal tanggal yaitu 15 Desember dengan nomor bukti V122. Maka kita isi tanggal 15 Desember dengan nomor bukti V122. Deskripsi kita isi yaitu pembelian perlengkapan kantor. Dengan jurnalnya, karena pembelian perlengkapan kantor, maka akunnya yang dibuat office supplies di debit. Nomor akun kita ambil dari daftar akun dengan totalnya yaitu Rp700.000. Sedangkan yang di kreditnya petty cash dengan jumlah yang sama. Kita lanjut dokumen transaksi berikutnya nomor 10, ada faktur. Di sini merupakan faktur pembelian karena nama perusahaan lain ada di atas, PT Raska Berkah. UD Sejuk Indonesia membeli barang kepada PT Raska Berkah tanggal 16 Desember dengan nomor faktur 317 yaitu 25 unit AC Asri 2PK dan 20 unit AC Cool 2PK. Dari dokumen transaksi ini akan kita catat ke dalam purchase journal karena merupakan
pembelian secara kredit, maka dicatat ke dalam purchase journal. Tanggal transaksi yaitu kita isi tanggal 16 dengan nomor faktur kita isi 317. Deskripsi yaitu PT Raska Berkah dan jurnal yang kita buat merchandise inventory yaitu sebesar Rp248.500.000 di debit. Lalu PPN income di debit yaitu sebesar Rp207.335.000 kita isi. Di sini tidak ada frag paid, maka kita kosongkan untuk frag paid. Dan total keseluruhannya yaitu account payable sebesar Rp275.835.000. Kita lanjut dokumen transaksi berikutnya di bukti penerimaan kas. BKM 12.2 diterima dari toko Zahra sebesar Rp89.355.000 karena pelunasan faktur. Jadi ada penerimaan piutang. Maka dari dokumen transaksi ini akan kita catat ke dalam cash receipt journal. Tanggal kita isi yaitu tanggal 17 sesuai dengan di soal dengan nomor bukti BKM 12.2. Deskripsi kita isi yaitu toko Zahra dengan jurnal yang dibuat cash in bank di debit Rp89.355.000 dan yang di sebelah kreditnya yaitu account receivable. Kita lanjut dokumen transaksi berikutnya nomor 12, ada faktur. Di sini ada PT Tunas Nalendra. Jadi ada PT Tunas Nalendra sehingga ini merupakan faktur pembelian. Maka akan kita catat ke dalam purchase journal. Tanggal transaksi kita isi sesuai dengan di soal yaitu di sini tanggal 19 Desember dengan nomor faktur 411. Maka kita isi tanggal 19 dan nomor faktur yaitu 411. Deskripsi kita isi yaitu PT Tunas Nalendra dengan jurnal yang dibuat yaitu di debit ada merchandise inventory Rp138.500.000, maka kita isikan Rp138.500.000. Lalu ada PPN outcome sebesar Rp15.235.000, maka kita isi. Lalu ada frag paid atau biaya angkut sebesar Rp1.500.000, maka kita isi Rp1.500.000. Dan yang di sebelah kreditnya ada account payable yaitu jumlah keseluruhannya Rp155.235.000, maka kita isi ke dalam kolom account payable. Kita lanjut dokumen transaksi berikutnya nomor 13, ada nota kredit. Nota kredit berarti ini ada retur pembelian dari PT Tunas. Jadi sebelumnya kita telah membeli barang, ternyata ada barang yang tidak sesuai dengan pesanan. Sehingga kita retur yaitu di tanggal 20 Desember dengan nomor bukti NTN 1. Dari dokumen transaksi ini akan kita catat ke dalam general journal yaitu dengan tanggal transaksi tanggal 20 Desember dan nomor bukti NTN 1. Banyaknya yang diretur yaitu 1 unit AC Asri dan 2 unit AC Cool. Dari dokumen transaksi ini di jurnal yaitu jurnal yang kita buat account payable di debit dan yang di kreditnya PPN outcome dengan merchandise inventory. Di kolom post ref kita isi nomor akun yang sesuai diambil dari daftar akun. Untuk angkanya account payable yaitu sebesar Rp18.093.000, maka kita isi Rp18.093.000. Lalu PPN income, di sini PPN income yaitu
Rp793.000. Maka kita isi PPN income Rp1.793.000. Lalu merchandise inventory yaitu sebesar Rp16.300.000. Maka kita isikan angkanya untuk transaksi retur pembelian. Kita lanjut dokumen transaksi berikutnya yaitu bukti pengeluaran kas tanggal 23 Desember dengan nomor bukti BKK 122, pembayaran angsuran pinjaman kepada Bank Mandiri yaitu pokok pinjaman Rp15 juta dan bunganya Rp1.500.000. Dari dokumen transaksi ini akan kita catat ke dalam cash payment journal. Tanggal transaksi tanggal 23 dengan nomor bukti BKK 122, maka kita isi tanggal 23 BKK 122 dengan deskripsinya yaitu pembayaran pinjaman Bank Mandiri. Dengan nomor cek kita isi di sini CP 1202 dan jurnal yang dibuat kita catat di kolom others yaitu di debit Bank Mandiri Loan dengan interest expense dan kita isi account number yang diambil dari daftar akun. Lalu totalnya untuk Bank Mandiri Loan yaitu Rp15 juta sesuai dengan di soal dan interest expense yaitu sebesar Rp1.500.000. Jadi ini dicatat di sebelah debit, sedangkan yang di sebelah kreditnya yaitu cash in bank Rp16.500.000. Kita lanjut dokumen transaksi berikutnya yaitu dokumen nomor 15, ada faktur. Sini UD Sejuk Indonesia, berarti ini merupakan faktur penjualan. Dijual barang kepada SMK Negeri 100 tanggal 24 Desember dengan nomor faktur F123, yaitu banyaknya barang yang dijual sebesar Rp14.985.000. Dari dokumen transaksi ini akan kita catat karena merupakan penjualan secara kredit, maka dicatat ke dalam sales journal. Tanggal transaksi kita isi yaitu tanggal 24 dengan nomor dokumen F123, maka kita isi F123 dengan deskripsinya yaitu SMK Negeri 100. Jurnal yang dibuat di debit di sini ada account receivable yaitu jumlahnya sebesar Rp14.985.000, maka kita catat. Lalu ada di sebelah kredit sales diambil dari total harga Rp13.500.000, maka kita catat. Lalu ada PPN outcome sebesar Rp1.485.000, maka kita catat PPN outcome. Dan ada biaya angkut di sini kosong, berarti kita kosongkan untuk free collect. Sedangkan jurnal yang kedua yaitu cost of goods sold di debit dan merchandise inventory di sebelah kredit. Angkanya kita ambil dari inventory card. Jadi diambil dari persediaan. Tanggalnya tanggal 24, kita lihat tanggal 24 ada 5.700.000 untuk AC Asri 2 PK dan di tanggal 24 untuk AC Cool 2 PK ada 5.300.000 sehingga 5.300.000 ditambah 5.700.000 inilah yang dicatat di dalam sales journal, yaitu jumlahnya sebesar Rp11 juta untuk cost of goods sold dan merchandise inventory. Kita lanjut, transaksi berikutnya ada bukti pengeluaran kas. Bukti pengeluaran kas dengan nomor bukti BKK 123 tanggal 26 Desember dengan jumlahnya sebesar Rp9.900.000 yaitu dibayar kepada karyawan. Pembayaran gaji sebesar Rp10 juta dan ada PPh pasal 21 Rp100.000. Sehingga pembayaran gaji dipotong PPh pasal 21. Dari dokumen transaksi ini akan kita catat ke dalam cash payment journal. Tanggal transaksi yaitu di sini
tanggal 26 Desember dengan nomor bukti BKK 123, maka kita isi tanggal 26 Desember BKK 123, deskripsinya yaitu pembayaran gaji karyawan. Nomor cek kita isi sesuai dengan di soal CP 12003. Lalu jurnal yang dibuat yaitu kita catat ke dalam kolom others. Wages and salaries expense di debit. Jangan lupa kita beri nomor akun yang diambil dari daftar akun sebesar 10 juta rupiah. Sedangkan yang di sebelah kreditnya yaitu cash in bank 9.900.000 rupiah. Dan ada PPh pasal 21 sebesar 100.000 rupiah. Maka ini masuk sebagai income tax payable, yaitu sebesar 100.000 rupiah. Kita lanjut dokumen transaksi berikutnya, yaitu dokumen nomor 17 tanggal 28 Desember. Ada faktur, di sini faktur penjualan kepada toko Zahra, yaitu banyaknya barang yang dijual berjumlah Rp53.170.000 untuk 3 unit AC Asri dan 4 unit AC Cool. Dari dokumen transaksi penjualan secara kredit ini akan kita catat ke dalam jurnal yaitu sales journal. Tanggal kita isi di sini tanggal 28 Desember. Maka kita isi tanggal 28 Desember dengan nomor bukti F1204. Deskripsinya yaitu toko Zahra. Lalu dan berikutnya jurnal yang kita buat yaitu account receivable sebesar Rp53.170.000 di debit, maka kita isikan. Lalu ada sales di sebelah kredit yaitu Rp47 juta, maka kita isi sales Rp47 juta dan PPN outcome Rp5.170.000, maka kita isikan PPN outcome Rp5.170.000. Di sini ada free collect yaitu Rp1 juta, maka kita isikan Rp1 juta. Lalu jurnal yang berikutnya untuk cost of goods sold dan merchandise inventory kita ambil dari inventory card, yaitu tanggalnya tanggal 28 ada AC Asri 2 PK Rp17.100.000 dan untuk AC Cool 2 PK yaitu sebesar Rp21.200.000, sehingga ini ditambahkan Rp21.200.000 ditambah Rp17.100.000. Jumlah inilah yang dicatat ke dalam sales journal untuk cost of goods sold Rp38.300.000 dan merchandise inventory dengan jumlah yang sama. Kita lanjut dokumen transaksi berikutnya, ada bukti pengeluaran kas tanggal 29 Desember dengan nomor bukti BKK 124 dibayar servis AC. Jadi pembayaran servis AC kepada Hasin Servis sejumlah Rp1.470.000. Maka dari dokumen transaksi ini akan dicatat ke dalam cash payment journal. Di sini jumlah pembayaran AC-nya yaitu sebesar Rp1.500.000, tetapi ada PPh pasal 23. Maka kita catat ke dalam cash payment journal tanggal transaksi yaitu tanggal 29 dengan nomor bukti BKK 124. Deskripsi kita isi pembayaran servis AC. Nomor cek kita isi sesuai dengan di soal yaitu CP 12004. Dengan jurnal yang dibuat di debit yaitu maintenance expense berjumlah maintenance expense di debit yaitu berjumlah Rp1.500.000. Sedangkan yang di sebelah kreditnya yaitu cash in bank
Rp1.470.000 dan ada PPh pasal 23 sebesar Rp30.000. Jadi jurnalnya maintenance expense di debit dan yang di kreditnya cash in bank dengan income tax payable 23. Kita lanjut dokumen transaksi berikutnya. Di dokumen nomor 19 ada bukti penerimaan kas, penerimaan tanggal 31 Desember BKM 123 yaitu diterima dari toko Zulfa sebesar Rp196.805.000 atas pelunasan faktur tanggal 2 Desember. Dari dokumen transaksi ini akan kita catat ke dalam sales journal, yaitu tanggal transaksi tanggal 31. Dari dokumen transaksi ini maka akan kita catat ke dalam cash receipt journal. Tanggal kita isi yaitu tanggal 31 dengan evidence number BKM 123, jadi diisi BKM 123. Deskripsinya yaitu toko Zulfa dan jurnal yang dibuat yaitu cash in bank di debit Rp196.805.000 dan yang di sebelah kreditnya account receivable dengan jumlah yang sama. Kita lanjut, dokumen transaksi berikutnya ada bukti pengeluaran kas, pengisian kembali kas kecil sebesar Rp1.600.000 tanggal 31 Desember. Maka kita catat ke dalam cash payment journal. Jadi ada pengisian kembali kas kecil tanggal 31, nomor bukti BKK 125, deskripsi kita isi pengisian kembali kas kecil dengan nomor cek CP 12005, maka kita catat di kolom others. Jadi kita catat di kolom others yaitu petty cash di debit, kita isi nomor akun sesuai di daftar akun dengan totalnya sebesar Rp1.600.000. Sedangkan yang di kreditnya yaitu cash in bank sebesar Rp1.600.000. Jadi ini transaksinya sudah selesai semua. Kita catat ke dalam jurnal khusus dan jurnal umum. Setelah selesai semua kita catat ke dalam jurnal khusus dan jurnal umum, maka bisa kita total jumlahnya. Jadi kita total debit dengan kredit seluruhnya kita total untuk purchase journal. Begitu juga dengan sales journal, ini kita jumlahkan seluruhnya dari masing-masing kolom untuk nama akunnya. Lalu berikutnya untuk cash receipt journal juga kita jumlahkan. Dan untuk cash payment journal juga kita jumlahkan. Jadi kita total seluruhnya di debit dengan di kredit. Dan yang terakhir untuk general journal juga kita total. Itulah tadi cara mencatat jurnal khusus dan jurnal umum untuk entry jurnal. Sedangkan untuk kita mencatat rekapitulasi jurnal akan dilanjutkan pada video berikutnya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.